Pikiran apakah bisa menarik uang? Ya, kita jawab bareng di video ini ya. Kita diskusi bersama dan kita akan sampaikan bagaimana kinerja pikiran kita dan bagaimana pikiran kita bisa menarik atau bisa menolaknya. Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Ada pertanyaan, apakah pikiran bisa menarik uang? Ya jawabannya itu nanti ya. Jadi gini, pikiran kita adalah sesuatu yang hebat. Pikiran kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan pikiran kita bisa menghasilkan apa yang kita masukkan dan apa yang kita gambarkan. Dari situ kita bisa menciptakan segala sesuatu, bukan hanya uang, bahkan kesehatan, terus mungkin bagaimana kita memprogram kehidupan kita di masa depan. Semua berawal dari impian kita dan kita bisa mendapatkan semua itu selama kita menjadi orang yang konsisten. Dan kita menjadi orang yang selalu menanamkan hal-hal yang hanya kita inginkan saja. Bukan sesuatu yang kita takutkan, bukan sesuatu yang ingin kita hindari. Namun, kita bisa siap untuk melakukan segala prosesnya. Dan kita mulai di poin pertama. Itu adalah bisa iya dan bisa tidak. Nah, pikiran kita bisa menarik uang atau pikiran kita juga bisa menolaknya. Kenapa? Karena begini, kita itu kalau menanamkan misalkan segala sesuatu yang negatif tentang uang, maka pikiran kita akan mengirimkan sinyal kepada alam semesta dan alam semesta ini akan merespon bahwa kita tidak membutuhkan. Alam semesta akan tahu, oh orang ini gak butuh nih, orang ini gak mau. Ya sudah, itu gak akan pernah dikirim dan dikirim pun juga akan gak sampai. Karena apa? Kita sudah membatasinya, kita sudah membuatkan sebuah sekat bagaimana uang itu mau datang. Begitu juga berlaku bahwa pikiran kita itu bisa menarik uang. Nah, ini tergantung bagaimana kita menanamkan hal yang positif tentang uang. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Jadi saat kita udah menanamkan hal yang itu positif tentang uang, bahwa uang itu akan datang dengan sukacita, uang itu akan datang dengan mudahnya, alam semesta akan meresponnya. Orang ini layak nih, kita kirim ya. Begitu kita bisa melakukannya dan kita bisa menjadi orang yang hebat. Apalagi hanya sekedar uang, apapun itu bisa kita bentuk dalam pikiran kita. Pikiran kita ini bukan sebuah alat yang itu main-main. Pikiran kita ini memiliki koneksi yang tidak terbatas dan pikiran kita ini bisa menjangkau dimanapun dan bagaimanapun. Dia nggak mengenal kondisi Anda, dia nggak mengenal siapa Anda. Yang jelas yang dia kenal adalah informasi yang Anda masukkan ke dalamnya. Jadi pikiran kita itu hanya merespon apa yang kita masukkan. Mungkin sesuatu yang tidak disengaja ya, kita berpikir tentang hal-hal buruk, itu pun pikiran kita merespon dan itu dianggap sebagai permintaan. Jadi teman-teman itu berhati-hatilah dengan pikiran kita. Hanya berpikirlah tentang hal-hal yang kita inginkan dan yang kita mau. Jangan kita hanya berpikir bahwa aku pengen ini tapi aku begini. Nah, itu malah justru nggak akan kita dapatkan. Karena apa? Ya karena kita udah membatasinya. Saat kita udah membatasi pikiran kita sudah membuatkan sekat dalam pikiran kita. Itu yang akan diwujudkan. Karena apa? Ya ibarat kita menolak karena ada sekatnya. Jadi mungkin kita berpikiran uang itu gak akan pernah masuk dalam kehidupan kita. Benahin dulu pemikiran teman-teman. Benahin dulu apa informasi yang akan teman-teman masukkan. Segala hal yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu dianggap sesuatu yang benar dan itu dianggap sebuah perintah. Ingat gak? Di video sebelumnya yang berjudul Kukabulkan Permintaanmu untuk Banyak Uang, itu tergantung bagaimana setting kita. Apa yang kita tanamkan pada pikiran kita. Kalau pikiran kita positif tentang uang, maka kemudahan-kemudahan itu akan kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita itu tidak boleh yang namanya memasukkan segala sesuatu, entah itu candaan, entah itu hanya rekayasa, entah itu manipulasi pikiran kita. Kalau itu hal-hal negatif atau ketakutan bahkan ya, itu kalau kita masukkan, itu dianggap sesuatu yang benar dan itu dianggap sesuatu yang menjadi sebuah permintaan. Karena kukabulkan apa yang kamu inginkan atau keinginanmu adalah perintah untukku. Itu apa yang kita tanamkan pada pikiran kita itu direspon sebagai permintaan ke alam semesta dan alam semesta meresponnya dan mengirimkannya untuk Anda. Jadi
berhati-hatilah menggunakan pikiran ya. Mulai saat ini, saat Anda sudah kenal dengan channel ini atau bahkan di channel pribadi saya, nah teman-teman bisa berpikir positif. Karena apa? Berpikir positif itu nggak ada salahnya. Mungkin berpikiran gini, kayaknya peluangnya kecil. Nah, peluang kecil itu bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Itu ada yang namanya peluang, kita bisa mendapatkannya juga. Karena ingat ya, keberuntungan itu kita yang ciptakan dan keberuntungan itu kita yang menanamkan pada diri kita. Dengan begitu, kita hanya tanamkan hal yang kita sukai, hal yang kita inginkan, atau bahkan setiap kejadian kita juga harus merubahnya. Misalkan sesuatu yang negatif, kita responnya dengan sesuatu yang sebaliknya, kita respon dengan positif. Kadang ada orang, jangan terlalu berpikir positif, nanti begini begitu. Nah, memang kita berpikir positif bukan berarti kita tidak berhati-hati ya. Kita harus tetap berhati-hati. Kita tetap harus mengontrol diri kita dan kita harus menjadi orang yang memiliki kendali atas pikiran kita. Ya, kita lanjut di poin kedua. Nah, pikiran kita bisa menghasilkan uang itu selama kita yakin. Kalau kita nggak yakin, ya sudah, semacam tadi saya bilang ada pembatasnya. Saat udah ada pembatasnya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan kita tidak akan pernah menarik segala sesuatu. Karena apa? Kita nggak yakin dulu. Padahal itu kemauan kita. Kita memiliki kemauan, tapi kalau kitanya itu tidak yakin dengan apa yang kita inginkan, maka ya sudah. Semua itu hanya sebuah imajinasi, semua itu hanya sebuah penggambaran dalam diri kita tanpa kita mendapatkan hasil dari apa yang kita tanamkan. Orang sama diri sendiri aja nggak yakin kok. Bagaimana kita akan meyakinkan sebuah permintaan yang itu mungkin ya ada yang menganggapnya sebuah hal yang mustahil. Nah, itu sungguh kurang bijak. Karena apa? Hidup kita ya hidup kita. Kita tanamkan aja segala hal yang kita inginkan. Gak ada yang salah. Semuanya tergantung dari apa yang sudah kita request. Semua tergantung dari apa yang sudah kita lempar nih ke alam semesta. Kita melemparkan hal positif, hasilnya positif. Kita melemparkan hal negatif, juga hasilnya akan negatif. Tinggal saat kita memiliki keinginan yang positif, kita yakin gak? Kalau kita gak yakin, ya sudah, stop aja. Jangan pernah lakukan lagi Anda belajar di channel ini atau di channel saya. Ya, Anda berpikirnya nggak stabil, Anda labil, terus ya nanti kalau Anda tidak pernah bisa mencapai apa yang Anda inginkan, ujung-ujungnya apa? Menyalahkan apa yang sudah saya bagikan. Padahal banyak orang yang sudah melakukannya dan itu berhasil. Mungkin akan ada banyak kejutan-kejutan yang Anda bisa dapatkan. Banyak kejutan-kejutan yang Anda akan bisa terima dan itu di luar dugaan Anda. Itu sesuatu yang menyenangkan dan itu sesuatu yang membuat Anda itu bisa menjadi orang yang berkelimpahan dan Anda menjadi orang yang maju dalam kehidupan. Kita tidak perlu fokus pada orang lain. Mungkin orang lain bisa melakukan sesuatu, orang lain bisa mendapatkan sesuatu. Terus kitanya ngiri, ya mungkin kita menilai orang-orang itu berlaku negatif atau berperilaku negatif. Nah, itu jangan pernah kita berpikir seperti itu. Ibarat seorang pelari, juara lari, nggak pernah dia melihat ke belakang. Dia nggak melihat lawan-lawannya. Bukan kita melawan orang lain, tapi kita bekerja sama dengan diri sendiri untuk mewujudkan apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Makanya kita harus yakin, seorang pelari kalau dirinya pesimis, wah aku nggak mungkin bisa juara, dirinya juga nggak akan pernah jadi juara. Tapi dirinya memotivasi dirinya bahwa dia yakin dengan apa yang akan dia raih, dia menggambarkannya dalam pikiran bawah sadarnya, maka peluang itu jauh lebih besar dan itu mudah didapatkan. Ya, semua udah tertanam pada pikiran bawah sadar dan memiliki sebuah keyakinan bahwa itu bisa dicapai. Misalkan seorang atlet, tanpa dia menggambarkan apa yang menjadi tujuannya, mungkin jadi juara, ya itu sesuatu yang sia-sia. Gak ada orang yang pengen mencapai sesuatu dan dirinya menanamkan pada diri sendiri bahwa wah udahlah biasa-biasa aja, gini-gini aja, udah bersyukur, merasa dirinya udah cukup. Nah, itu malah justru gak pernah mendapatkan apa-apa dan tidak pernah meraih apa-apa. Lanjut di poin ketiga. Di poin ketiga adalah selama ada usaha, ya kita pengen melakukan segala sesuatu. Itu kalau kita nggak ada take action, kita nggak ada usaha, ya sama aja. Law of attraction, ya saya pernah bilang jauh banget dulu, entah di tahun kemarin kayaknya ya. Law of attraction bukan ilmu abrakadabra, dan law of attraction
Itu bukan ilmu sulap yang hari ini kita menanamkan sesuatu dalam pikiran bawah sadar kita besok terwujud. Dia butuh proses. Dia butuh sesuatu yang itu memang memantaskan kita. Entah bagaimana Anda mengerjakan hal yang Anda sukai atau Anda memulai sesuatu yang itu memang menjadi cita-cita Anda, ya silahkan aja. Semua tergantung. Yang penting apa? Ada actionnya. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Kita buat cara yang baru. Kita evaluasi. Kita menjadikan diri kita sebagai orang yang penuh dengan pengalaman. Dan kita memiliki kekuatan yang itu bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa, raih mimpimu. Bye-bye.